semuanya, pada hari ini kami, kelompok 9, akan menjelaskan salah satu jenis diet yang bernama diet Atkins. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari diet Atkins. Diet Atkins atau Atkins Nutrition Approach merupakan sebuah program diet yang dikembangkan dan dipopulerkan oleh Dr. Robert Colin Atkins yang merupakan seorang dokter dan ahli jantung di Amerika pada tahun 1960-an. Diet Atkins berfokus pada konsumsi karbohidrat, protein, dan lemak secara seimbang dengan takaran yang tepat untuk masing-masing nutrisi, sehingga mampu untuk menurunkan berat badan serta meningkatkan kesehatan tubuh secara optimal. Diet Atkins mendorong seseorang untuk mengonsumsi lebih banyak protein dan lemak dibandingkan karbohidrat. Diet Atkins hampir serupa dengan diet keto. Bedanya adalah diet keto benar-benar memangkas dan sangat membatasi asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh berada di fase ketosis. Sedangkan diet Atkins secara perlahan dan bertahap meningkatkan jumlah asupan karbohidrat yang dikonsumsi sehingga pada akhirnya akan mengeluarkan tubuh dari fase ketosis. Diet Atkins sendiri lebih fleksibel pada batasan karbohidrat yang dapat dikonsumsi. Nah, cara diet Atkins ini tidak membatasi jumlah asupan lemak yang dapat dikonsumsi dan juga tidak menghitung kalori serta porsi makanan, namun menghitung jumlah asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh. Diet ini bertujuan untuk mengubah pola makan menjadi pendekatan pola makan yang sehat dalam jangka panjang untuk membantu menurunkan berat badan serta mempertahankannya, meningkatkan energi, dan memperbaiki masalah kesehatan tertentu. Diet Atkins sendiri memiliki beberapa variasi, yakni Atkins 20. Atkins 20 merupakan diet Atkins yang asli yang diciptakan pertama kali. Diet ini mengendalikan asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh hingga 20 gram per hari. Hal ini bertujuan untuk membuat tubuh berada di dalam fase ketosis. Selanjutnya adalah Atkins 40. Atkins 40 merupakan variasi baru dari diet Atkins yang asli di mana diet ini mengendalikan asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh hingga 40 gram per hari. Diet ini menjadi pilihan yang cocok bagi pemula yang ingin memulai diet Atkins. Yang terakhir adalah Atkins 100. Merupakan variasi yang berkembang dari diet Atkins yang sudah ada sebelumnya. Jika Atkins 20 dan 40 berguna untuk menurunkan berat badan, Atkins 100 berguna untuk mempertahankan berat badan sebagai program diet yang dirancang untuk gaya hidup yang sehat. Atkins 100 mengendalikan asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh hingga 100 gram per hari. Diet Atkins disebutkan dapat memperbaiki dan menjaga kolesterol serta trigliserida dalam darah. Hal ini dikarenakan diet ini menekankan memperbanyak konsumsi lemak baik yang dibutuhkan tubuh agar dapat berjalan secara optimal. Di mana peran lemak tersebut adalah melindungi kesehatan jantung, mengontrol gula darah, dan berat badan. Diet ini juga dianggap mampu menurunkan risiko diabetes, tekanan darah tinggi, sindrom metabolik hingga penyakit jantung. Walaupun dikabarkan memiliki sejumlah manfaat, namun terdapat risiko yang dapat timbul apabila melakukan diet ini, yakni pusing, lemas, dan mual akibat asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh berkurang. Kemudian, keadaan ketosis yang berlangsung secara lama pada saat fase-fase awal akan beresiko pada penumpukan zat beracun pada tubuh yang dapat berakibat koma hingga kematian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari diet Atkins. Bagi beberapa orang, masih menyalahartikan diet sebagai cara untuk mengurangi makanan atau untuk mendapatkan berat tubuh yang ideal. Padahal, arti diet yang sebenarnya adalah cara untuk mengatur pola makan atau membatasi jumlah makanan. Untuk itu, bagi seseorang yang ingin menjalani diet Atkins, terdapat beberapa panduan, salah satunya terdapat pada pola makan Atkins, yang terbagi menjadi 4 fase, seperti yang pertama ada fase induksi. Fase ini merupakan periode saat tubuh mengganti sumber energi dari karbohidrat menjadi lemak. Dan proses ini disebut dengan ketosis. Pada fase ini, tidak boleh mengonsumsi karbohidrat lebih dari 20 gram selama 2 minggu. Dan sebagai gantinya, harus mengonsumsi sayuran. Yang kedua, ada fase balancing. Fase ini tidak jauh berbeda dengan fase pertama. Hanya pada fase ini menambahkan kacang-kacangan, sayuran rendah karbohidrat, dan buah-buahan. Saat mengkonsumsi, kurang lebih 15-20 gram per sajian, dan menghindari makanan mengandung banyak gula. Yang ketiga, ada fase fine tuning.
Di fase ketiga ini, ketika sudah mencapai berat yang diinginkan, dapat menambahkan sedikit karbohidrat ke dalam makanan kurang lebih 10 gram setiap minggunya. Karbohidrat yang boleh dikonsumsi seperti nasi merah, nasi hitam, oatmeal, atau quinoa. Yang keempat, ada fase maintenance. Di fase ini, seseorang yang melakukan diet Atkins dapat mengonsumsi berbagai karbohidrat, karena tubuh sudah bisa mentolerir tanpa harus menaikkan berat badan. Dan juga, menu makanan diet Atkins merupakan sumber makanan yang mengandung protein murni atau rendah lemak, lemak sehat HDL, serta sayuran tinggi serat. Untuk itu, saat menjalankan diet Atkins terdapat makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Seperti, makanan yang boleh dikonsumsi ada daging, seperti daging sapi, babi, domba, ayam, dan bacon. Kedua, ada seafood, seperti salmon, sarden, dan lain-lain. Ketiga, ada telur. Telur yang paling sehat adalah yang mengandung omega 3. Keempat, ada sayuran rendah karbohidrat, seperti kale, bayam, brokoli, dan asparagus. Kelima, ada full fat dairy, seperti mentega, keju, krim, dan full fat yogurt. Keenam, ada kacang-kacangan, seperti almond, macadamia, walnut, biji bunga matahari. Ketujuh, ada lemak sehat. Ada extra virgin olive oil, minyak kelapa, alpukat, dan minyak alpukat. Kemudian makanan yang tidak boleh dikonsumsi ada gula, contohnya seperti soft drink, jus buah, kue, permen, es krim, dan makanan lain yang mengandung gula. Kedua, ada biji-bijian utuh, seperti nasi, gandum, spelt, dan barley. Ketiga, ada minyak sayur, seperti minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak canola. Kelima, ada makanan berlabel low fat. Keenam, ada sayuran tinggi karbohidrat, seperti wortel dan turnips, hanya saat pada fase induksi. Yang ketujuh, ada buah tinggi karbohidrat seperti pisang, apel, jeruk, pir, dan anggur. 8, ada pati seperti kentang dan ubi. Kesembilan, ada legumen, contohnya seperti lentil dan kacang Arab. Yang terakhir, ada outcomes dari diet Atkins. Hasil dan akibat atau outcomes dari diet Atkins, pertama untuk hasil, tidak akan merasa lapar tapi dapat menurunkan berat badan, dapat mendorong metabolisme tubuh, dan saat metabolisme berubah, tubuh akan menyesuaikan secara otomatis. Dan bagi orang yang menderita penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes, dapat menunjukkan kemajuan yang baik. Selanjutnya ada akibat. Dapat menurunkan kadar kalsium yang bisa menyebabkan osteoporosis. Bagi orang yang menderita penyakit ginjal dan liver, akan mengakibatkan stres yang tidak seharusnya, karena mencoba menghilangkan keton. Selain itu, menurut ahli gizi, diet Atkins dapat menimbulkan masalah konstipasi, usus besar, ginjal atau naiknya kadar kolesterol. Populasi diet Atkins mendirikan perusahaan Atkins Nutritional pada tahun 1989 oleh Atkins untuk mempromosikan penjualan produk bermerek Atkins. Setelah kematian yang memudarnya, popularitas diet dan penurunan permintaan untuk produk Atkins. Atkins Nutritional Inc. mengajukan perlindungan kebangkrutan pada tanggal 31 Juli 2005 dengan kerugian sebesar 340 juta dolar. Lalu diet Atkins kemudian dibeli oleh North Castle Partner pada tahun 2007 dan mengalihkan penekanannya ke makanan ringan rendah karbohidrat pada tahun 2010. Perusahaan diakuisisi oleh Roar Capital Group pada tahun 2017. Roar Capital Group mengumumkan bahwa mereka akan menggabungkan Atkins Nutritional dengan Conyers Park Acquisition Corp untuk membentuk perusahaan publik bernama Simply Good Foods. Popularitas diet Atkins yaitu 1 dari 11 orang dewasa Amerika Utara mengaku menjalani diet rendah karbohidrat yang merupakan Atkins diet. 7 Days Meal Plan ini merupakan jadwal makanan diet Atkins selama 7 hari yang dimana menu-menunya yang beragam serta cocok untuk dikonsumsi saat melakukan diet. Menu pada hari pertama yaitu breakfast dengan omelet, lunch dengan ayam goreng dan sayur sop, dan snack dengan kacang-kacangan, dinner dengan daging panggang, serta ditutup dengan yogurt. Nutrisi dalam menu hari pertama ini dimulai dari breakfast dengan omelet di pagi hari yang memiliki kalori 93 atau 8%, lemak total 7,33 gram, total karbo 0,42 gram, dan protein 6,48 gram. Dilanjuti dengan makan siang dengan ayam goreng per kurang lebih 100 gram, memiliki kalori 260 atau 54%, lemak total 14,55 gram, total karbo 10,76 gram, dan protein 2193 gram, ditambah dengan satu porsi mangkok sayur sop yang memiliki kalori 56 atau 1%, lemak total 0,76 gram,
karbo 12,14 gram, protein 2,2 gram. Setelah itu lanjut untuk menyantap satu mangkuk snack kacang-kacangan yang memiliki kalori 876 atau 31%, lemak total 79,95 gram, total karbo 30,64 gram, dan protein 23,44 gram. Dilanjutkan makan malam dengan menu daging panggang. Kalori yang didapat dari daging panggang seberat 100 gram adalah 252 atau 13% kalori. Lemak total 15,1 gram, total karbo 0 gram, dan protein 27,29 gram. Ditutup dengan yogurt plain yang memiliki 63 atau 3% kalori, lemak total 1,55 gram, total karbo 2,04 gram, dan protein 5,25 gram. Nutrisi selama satu hari yang saya sampaikan tadi dapat diakumulasi dengan jumlah total kalori dari breakfast hingga dinner yaitu 1.600 kalori, karbohidrat 14%, lemak sebanyak 65%, dan protein 21%. Nutrisi semua ini tergantung apa yang dikonsumsi serta berapa banyak yang dikonsumsi. Menu pada hari kedua breakfast menggunakan telur dadar, siangnya dengan menu daging balado dan sayur bayam, lalu salad buah yang akan menjadi snack, terakhir dinner dengan menu daging ham, keju melt, dan satu buah apel. Pada hari ketiga, menu breakfast dengan telur rebus, makan siang dengan ayam goreng mentega dan tumis buncis, lalu snack yang dikonsumsi yaitu jus alpukat, dan ditutup dengan menu makan malam yaitu daging steak dibarengi oleh selada dan wortel. Menu breakfast hari keempat ini adalah scramble egg, dilanjuti dengan makan siang ikan pesmol dan cak kangkung, lalu snacknya salad sayur dibarengi dengan strawberry, dan ditutup dengan menu makan malam yaitu ayam bakar dan berbagai jenis sayuran. Menu diet pada hari kelima ini diawali dengan sosis dan daging ham dan susu full cream. Dilanjuti dengan makan siang yaitu gulai daging dan sayur tauge, satu buah alpukat beserta yogurt yang akan menjadi menu snack. Terakhir ditutup dengan menu makan malam ayam semur dan strawberry. Hari keenam diawali dengan makan pagi menggunakan daging goreng dan salad buah, makan siang pepes ikan mas dan tumis kacang panjang, jus alpukat sebagai snack dan makan malam dengan daging teriyaki dan salad sayur. Pada menu hari terakhir ini diawali dengan sup ayam sebagai breakfast dan bakso plus sayur sebagai makan siang, serta walnut dan smoothie sebagai snack, dan ditutup dengan menu makan malam yaitu gurami asam manis dan tumis sawi tahu. SWOT diet Atkins. SWOT analisis yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk melakukan diet, pastinya kita harus mengetahui hal buruk dan hal baik apa saja yang akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Maka dari itu, kita bisa menggunakan SWOT analisis untuk menganalisis diet Atkins ini. Yang pertama, strength. Pada analisis ini ada hal baik yang dihasilkan oleh diet Atkins untuk tubuh kita. Seperti diet ini bisa mengurangi kadar kolesterol pada tubuh kita dan juga gula darah untuk tubuh kita. Selanjutnya juga, diet ini bisa mengurangi resiko tubuh kita terkena penyakit jantung, diabetes, sindrom metabolis, dan juga tekanan darah tinggi. Yang kedua adalah weakness. Pada analisis kali ini kita dapat melihat hal-hal buruk yang akan terjadi pada tubuh kita jika kita melakukan diet Atkins, seperti pusing, mual, diare, ataupun susah buang air besar. Dan tubuh kita juga akan merasakan mudah lelah, capek, dan lemas. Hal ini bisa terjadi karena adanya penurunan karbohidrat terhadap tubuh kita. Yang ketiga adalah opportunity. Pada analisis kali ini kita menganalisis bahwa diet Atkins memiliki 7 hari yang harus dilakukan. Dan pada 7 hari ini diet Atkins memiliki menu-menu yang bervarian, dan juga cara pembuatan menu pada diet Atkins ini memiliki bahan-bahan yang mudah kalian temukan. Dan juga kalian bisa mengolah sendiri di rumah, seperti daging ayam, ikan salmon, telur, dan sayuran lainnya. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan juga memiliki harga yang standar, tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu tinggi. Lalu bahan-bahan ini pastinya banyak sekali di pasaran maupun di supermarket. Kalian bisa sangat mudah untuk menemukan bahan-bahan untuk melakukan diet Atkins. Yang keempat, yang terakhir adalah trait. Pada analisis kali ini kita mengetahui bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat menu pada diet Atkins sangat mudah kita temukan di pasaran maupun di supermarket. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang menjual bahan-bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Terutama kita juga harus memperhatikan pengolahan yang kita lakukan di rumah. Kita harus melihat kebersihan dari daging maupun bahan-bahan lain yang kita gunakan. Terutama pada ikan salmon. Ikan salmon dikenal memiliki banyak bakteri. Maka dari itu pengolahannya harus bersih dan juga harus menggunakan daging salmon yang layak untuk dikonsumsi. Substitusi
4 fase penting diet Atkins dan juga substitusinya. Fase pertama, induksi atau perkenalan, yaitu merupakan fase membiasakan tubuh agar membakar karbohidrat. Fase ini adalah fase yang paling berat karena kita tidak boleh diperbolehkan mengkonsumsi karbohidrat lebih dari 20 gram per hari dalam 2 minggu. Substitusi menu yang kami berikan sebagai berikut. Karena kita hanya diperbolehkan mengkonsumsi sedikit karbohidrat, maka kita dapat mengatur menu kita dengan makanan yang tinggi protein dan rendah karbohidrat seperti telur rebus, berbagai olahan daging dari ayam dan sapi. Lalu kita dapat mengkombinasi dengan sayuran rendah karbohidrat seperti kubis. Untuk menjaga karbo dapat dimasak dengan minyak zaitun atau kaldu ayam, dan juga terong. Karena terong hanya mengandung 6 gram karbohidrat, sehingga cocok untuk fase pertama. Fase kedua atau ongoing weight loss merupakan tahap penurunan berat badan. Kita bisa menambahkan 5 gram kandungan karbohidrat per hari pada fase ini, terutama karbohidrat yang berasal dari sayuran, kacang-kacangan, gandum, kentang, sehingga total asupan karbohidrat kita pada fase kedua menjadi 25 gram per hari. Substitusi menunya sebagai berikut. Karena kita dapat menambah jumlah karbohidrat, maka kita dapat mengmix menu harian diet kita seperti dari kacang-kacangan, kentang, dan juga gandum. Anda dapat mengkombinasi buah atau sayur pada sarapan pagi seperti alpukat mengandung 9 gram. Anda dapat mengombinasi buah dan sayur pada sarapan pagi seperti alpukat dan juga semangka. Pada siang hari, Anda dapat mengkonsumsi kacang sebagai karbohidrat, dan juga kentang juga disarankan menjadi referensi sumber karbohidrat. Pada malam hari, Anda dapat mengkonsumsi olahan makanan tinggi protein seperti daging ayam, daging ikan, dan juga daging sapi atau lainnya. Fase ketiga atau pre-maintenance. Pada fase ini kita memperlambat penurunan berat badan untuk mempersiapkan tubuh mempertahankan berat badan. Kita dapat menambahkan jumlah karbohidrat sebesar 10 gram per hari dalam seminggu. Seperti itu menu yang kita sediakan sebagai berikut: oat, jagung, ubi jalar, dan juga labu kuning. Anda dapat mencampur beberapa bahan makanan sebagai sumber karbo di atas dengan sayuran ataupun dengan daging atau bahkan buah lainnya sesuai takaran karbohidrat yang masuk dalam kandungan satu hari. Karena yang penting dari diet ini adalah mengontrol jumlah karbo yang masuk ke dalam tubuh dan menambahkan jumlah protein. Fase keempat, lifetime maintenance. Fase akhir di mana kita dapat mempertahankan berat badan kita. Kita sudah dapat mengkonsumsi karbohidrat, namun takaran karbohidrat yang dikonsumsi adalah di bawah 90 gram per hari, melainkan sepertiga dari karbohidrat orang normal. Substitusi menu yang kita berikan adalah, karena fase ini diperbolehkan mengkonsumsi karbohidrat dengan takaran tertentu, untuk membantu menakar takaran tersebut, mempunyai beberapa substitusi menu karbohidrat dalam gramasinya sebagai berikut. Kita dapat menggunakan roti atau beras merah dan juga pisang. Sehingga menurut saya poin utama dari substitusi ini adalah kita dapat menggantinya dengan makanan apapun, akan tetapi tetap memperhatikan jumlah kadar karbohidrat yang ada pada makanan tersebut. Jangan lupa menyeimbangkan dengan berbagai protein dan lemak supaya kandungan gizi dalam tubuh kita tetap aman dan terjaga. Yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman, kami dapat menarik kesimpulan bahwa diet Atkins merupakan diet rendah karbohidrat namun tinggi konsumsi protein dan juga lemak secara seimbang dengan takaran dan tepat untuk masing-masing nutrisi, sehingga mampu membantu untuk menurunkan berat badan serta meningkatkan kesadaran tubuh secara optimal. Karena pola makan diet Atkins juga rendah akan karbohidrat, sehingga dapat meningkatkan metabolisme tubuh dalam membakar lebih banyak simpanan lemak. Diet Atkins pertama kali dirilis melalui buku yang diterbitkan oleh Dr. Atkins berjudul Diet Revolution pada tahun 1972. Tujuan utama dari diet Atkins adalah untuk mengurangi asupan karbohidrat seminimal mungkin dan memperbaiki metabolisme tubuh serta menginduksi pembakaran lemak dengan menghilangkan makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada saran. Diet rendah karbohidrat seperti diet Atkins ini kurang tepat diterapkan pada ibu hamil dan menyusui ataupun orang yang punya penyakit ginjal, karena diet ini mengharuskan mengkonsumsi sedikit karbohidrat yang dapat membuat cairan dalam tubuh tidak seimbang dan bisa menimbulkan gejala seperti pusing ataupun kelelahan. Oleh sebab itu, tidak semua orang bisa menjalankan diet tersebut jika memiliki kondisi tertentu ataupun kelebihan berat badan. Sehingga bisa berkonsultasi dengan dokter ataupun ahli gizi untuk menentukan pola makan yang sesuai. Sekian presentasi diet Atkins dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.